Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di luar nalar dan jenius. Itulah Abu Nawas. Berguru pada orang gila. Justru orang yang sering kita anggap gila, malah lebih waras dan berakhlak mulia. Di cerita Abu Nawas kali ini, akan membuat Anda berpikir sejenak dan merenung, mengapa akhlak lebih penting daripada ilmu. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, dengan kerendahan hati, Mimin minta kepada sahabat semua untuk terus mendukung channel Baghdad History dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Supaya Mimin lebih semangat lagi untuk membuat kisah seru lainnya. Berikut inilah kisahnya. Hari itu, Abu Nawas sedang duduk termenung di tepi pasar Baghdad. Sudah berhari-hari ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Bukan harta, bukan nama, tapi sesuatu yang lebih dalam, ketenangan hati. Ia merasa ilmunya selama ini hanya membuatnya cerdik, bukan bijak. Aku butuh guru, gumamnya. Tapi siapa yang bisa mengajari orang secerdik dirinya? Seorang pedagang tua lewat sambil menunjuk ke arah selatan kota. Kalau kau benar-benar ingin belajar, carilah suara dari sumur tua, katanya dengan nada misterius. Abu Nawas menatap pedagang itu, hendak bertanya lebih lanjut, namun orang itu sudah menghilang di keramaian. Penasaran, Abu Nawas pun berjalan ke arah yang ditunjukkan. Ia tiba di sumur tua yang dikenal angker oleh warga. Orang-orang bilang, ada suara-suara aneh dari dalam sumur, dan siapapun yang mendengarkannya akan jadi gila. Tapi Abu Nawas tak percaya tahayul. Ia mendekat, menunduk, dan berteriak, siapa yang ada di sana? Tak ada jawaban. Ia melempar batu kecil ke dalam sumur. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh, campuran antara tangis dan canda. Dari balik semak di dekat sumur, muncullah seorang lelaki berpakaian compang-camping, rambut gimbal, matanya liar namun tajam. Kau ingin berguru? Katanya sambil terkekeh. Namaku Halil. Orang-orang memanggilku gila, tapi mereka tak tahu apa-apa. Abu Nawas nyaris tertawa, namun tatapan Halil membuatnya diam. Lelaki gila itu mendekat dan berkata lirih, kalau kau ingin belajar dariku, buang dulu nama besarmu. Abu Nawas mengernyit. Kenapa? Halil tersenyum lebar. Karena hanya orang yang kosong yang bisa diisi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke sumur tua dengan pakaian sederhana dan tanpa alas kaki. Ia menanggalkan serbannya dan menyembunyikan identitasnya. Aku datang untuk belajar, katanya dengan sungguh-sungguh. Halil, si orang gila, hanya mengangguk dan mengajaknya berjalan menyusuri ladang kosong di pinggir kota. Pelajaran pertama, kata Halil sambil berjalan di atas lumpur, adalah menjadi bodoh. Abu Nawas terdiam. Ia mengira akan diajari semacam ilmu hikmah atau filsafat langit, bukan justru diperintah menjadi bodoh. Apa maksudmu? Tanyanya. Halil berhenti dan menunjuk seekor keledai yang sedang makan rumput. Kau lihat keledai itu? Semua orang menertawakannya. Tapi ia tak pernah tertawa pada siapapun. Ia tenang, karena ia tak ingin tampak cerdas. Abu Nawas tak langsung memahami. Halil melanjutkan, selama ini kau pintar karena ingin menang. Tapi kebijaksanaan tidak tumbuh dari kemenangan, melainkan dari kerendahan. Maka, mulai hari ini, siapapun yang memanggilmu bodoh, kau jawab, terima kasih, kau jujur. Abu Nawas menelan ludah. Itu berat. Reputasinya bisa hancur jika dianggap tolol. Tapi ada sesuatu dalam ucapan Halil yang membuatnya tidak bisa menolak. Hari itu, mereka mengelilingi Baghdad. Halil dengan sengaja menyuruh Abu Nawas pura-pura tersesat, bertanya arah yang salah, dan menerima hinaan. Malamnya, Abu Nawas duduk sendiri dan merasa marah. Tapi di balik kemarahan itu, untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Barangkali ini awal dari ilmu yang belum pernah kutahu, pikirnya. Hari ketiga, Halil membangunkan Abu Nawas sebelum fajar. Hari ini kita akan mencuri, katanya dengan senyum lebar. Abu Nawas melotot. Mencuri? Tapi itu haram. Halil mengangguk santai. Betul. Tapi hari ini kau akan mencuri sesuatu yang membuatmu lebih dekat dengan Tuhan. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas mengikuti gurunya, penuh curiga dan penasaran. Mereka tiba di pelataran sebuah rumah mewah.
Di dalamnya terdengar suara nyaring, tertawa, musik, dan percakapan penuh kesombongan. Itu rumah Tuan Khalid, saudagar kaya yang tak pernah berzakat, bisik Halil. Lalu ia menyuruh Abu Nawas masuk lewat jendela dapur yang tak terkunci. Ambil satu hal dari rumah itu yang benar-benar berharga. Dengan hati-hati, Abu Nawas masuk. Ia melihat emas, perak, dan makanan lezat. Tapi hatinya ragu. Lalu, ia mendengar suara seorang pelayan tua yang sedang membaca Al-Quran di belakang rumah, sembunyi-sembunyi. Abu Nawas mengikuti suara itu dan menemukan mushaf tua yang disembunyikan di bawah dipan. Dengan penuh hormat, ia mengambilnya dan kembali kepada Halil. Halil menerima mushaf itu, lalu membacanya perlahan. "Kau baru saja mencuri cahaya dari tempat paling gelap," ujarnya. "Hari ini kau mencuri, tapi tak berdosa. Karena yang kau curi adalah pengingat bagi orang yang lupa." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa pelajaran dari orang gila ini bukan soal logika, tapi makna. Pagi itu, Halil meminta Abu Nawas membawa segantang gandum ke pasar. "Tukar ini dengan sesuatu yang lebih ringan tapi lebih berharga," kata Halil. Abu Nawas berpikir keras. Di pasar, ia menawar pedagang demi pedagang, tapi semuanya menolak menukar gandum dengan emas atau perak. Akhirnya, seorang anak kecil datang dan berkata, "Aku punya sebatang pensil. Mau tukar?" Abu Nawas hampir tertawa. "Apa gunanya pensil untukku?" Anak itu menjawab polos, "Ayahku buta huruf, dan aku ingin belajar menulis agar bisa membacakan surat untuknya." Hati Abu Nawas tersentuh. Ia menyerahkan gandum itu dan menerima pensil kecil yang sudah hampir habis. Anak itu melonjak gembira. Halil melihat pensil itu dan tertawa. "Bagus. Kau telah kalah dalam perdagangan, tapi menang dalam kemanusiaan." Abu Nawas mulai mengerti. Selama ini ia menang dalam debat dan tipu muslihat, tapi tak pernah menang di dalam hati. Halil menepuk pundaknya, "Jadilah seperti air. Ia selalu mengalah, tapi mampu melubangi batu." Malamnya, Abu Nawas duduk memandangi pensil pendek itu. "Mengalah bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan," gumamnya. Ia mulai merasa, meski gurunya dianggap gila, tetapi pikirannya jauh lebih waras daripada kebanyakan orang yang mengaku bijak. Hari itu, Halil membawa Abu Nawas ke sebuah ladang gandum yang luas. Mereka bekerja seharian membantu petani yang kekurangan tenaga. Setelah matahari hampir tenggelam, seorang petani tua memberi mereka sepotong roti keras dan semangkuk air sumur. "Maaf, hanya ini yang kami punya," kata si petani malu-malu. Abu Nawas sangat lapar, tapi saat hendak menggigit rotinya, Halil menghentikannya. "Hari ini kita makan untuk tidak kenyang." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Bukankah kita butuh kekuatan untuk belajar?" Halil hanya tersenyum. "Justru saat kau tidak kenyang, kau belajar menakar kebutuhanmu. Kenyang adalah ilusi. Perut penuh membuat pikiran kosong." Dengan ragu, Abu Nawas hanya memakan sepertiga rotinya dan meminum seteguk air. Aneh, ia merasa lebih waspada, lebih ringan, dan pikirannya lebih jernih. Di perjalanan pulang, ia melihat banyak orang kekenyangan di warung-warung, wajah mereka lesu, gerakan lambat, mata sayu. Mereka makan banyak, tapi kenyang tak memberi makna, pikirnya. Halil kemudian berkata, "Ilmu akan lebih mudah masuk ke perut yang setengah kosong. Nafsu perlu dilatih lapar agar akal tetap hidup." Malam itu, Abu Nawas menulis satu kalimat di tanah dengan sebatang kayu. "Siapa yang selalu kenyang, sulit merasakan nikmat syukur." Suatu pagi, Halil mengajak Abu Nawas ke balai kota, tempat orang-orang berkumpul untuk berdebat soal pajak yang makin mencekik. Seorang pejabat tinggi berdiri di mimbar dan mencaci rakyat miskin yang disebutnya beban negara. Orang-orang marah, banyak yang meneriakkan protes, tapi tak ada yang didengar. Abu Nawas mengepalkan tinju, hendak bicara, namun Halil menahannya. "Diamlah," bisik Halil. "Hari ini kita belajar menjawab tanpa kata." Abu Nawas bingung. Bukankah diam di hadapan kebatilan adalah kelemahan? Tapi ia percaya pada Halil. Maka ia hanya duduk di tengah kerumunan, menatap si pejabat dengan mata yang tenang namun tajam. Beberapa saat kemudian,
Seorang anak kecil datang membawa sekeranjang roti basi. Ia berikan pada pejabat itu sambil berkata, "Kami tak punya yang segar. Mungkin ini pantas untuk yang menghina perut kami." Semua terdiam. Si pejabat tersipu, lalu meninggalkan mimbar. Rakyat bersorak, bukan karena teriakan, tapi karena keberanian yang lahir dari ketenangan. Halil menepuk pundak Abu Nawas. "Lihat, kadang dunia tak butuh suara. Ia butuh makna yang terasa meski tanpa huruf." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia baru sadar bahwa diam yang tepat waktu bisa lebih keras dari teriakan yang paling lantan. Di sebuah lorong sempit dekat pasar Baghdad, Halil menunjukkan seorang pengemis tua yang selalu terbaring dan mengeluh kesakitan. "Sudah 3 tabib datang, tapi ia tak kunjung sembuh," ujar Halil. Abu Nawas mendekat dan melihat tubuh si pengemis gemetar, matanya sayu, dan ucapannya lemah. "Aku sakit, sangat sakit," rintihnya. "Cobalah kau sembuhkan dia," tantang Halil. "Tapi ingat, jangan gunakan obat apapun." Abu Nawas kebingungan. Ia mencoba menghibur si pengemis dengan cerita lucu, tapi tak berhasil. Ia menawarkan makanan, tak digubris. Akhirnya ia duduk diam dan memperhatikan sekitar. Rumah si pengemis kotor, dindingnya reot, tak ada cahaya. Hanya bau busuk dan debu. Abu Nawas bangkit. Ia mulai membersihkan tempat tidur si pengemis, menyapu lantai, menambal atap yang bocor, dan memungut bunga liar untuk ditaruh di sudut ruangan. 2 hari kemudian, si pengemis duduk sendiri dan berkata, "Entah kenapa, aku merasa lebih baik." Abu Nawas tersenyum dan tak menjawab apapun. Halil menepuknya dari belakang. "Penyakit terbesar bukan di tubuh, tapi di hati yang dibiarkan gelap. Kau telah memberi terang, bukan ramuan." Abu Nawas merasa hatinya lapang. Ia baru mengerti bahwa menyembuhkan orang tak selalu dengan ilmu, kadang cukup dengan niat tulus dan tangan yang mau membersihkan. Suatu sore, Halil meminta Abu Nawas membawa sesuatu yang paling ia cintai. Tanpa ragu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mengambil kitab tua penuh catatan, warisan dari gurunya terdahulu. "Kitab ini membentukku. Tanpa ini, aku bukan siapa-siapa," katanya sambil menyerahkannya pada Halil. Halil menerima kitab itu lalu tanpa berkata apa-apa, meletakkannya di atas tungku api. Abu Nawas terlonjak. "Apa yang kau lakukan? Itu hartaku yang paling berharga." Namun Halil hanya menatap api dan membiarkan halaman demi halaman mulai menguning. Dengan cepat, Abu Nawas menyelamatkan kitab itu sebelum habis. Nafasnya tersengal, matanya marah. "Kenapa?" tanyanya geram. Halil berkata pelan, "Kalau sesuatu membuatmu takut kehilangannya, maka itu bukan milikmu. Itu adalah milik rasa takutmu." Abu Nawas terdiam. Ia sadar betapa terikatnya ia pada kitab itu. Ia mencintainya, tapi juga bergantung padanya. Seolah tanpa kitab itu, ia kehilangan arah. Malamnya, Abu Nawas membungkus kitabnya dengan kain dan menyimpannya dalam kotak. Ia menulis di sampulnya, "Ini bukan jalan, hanya peta." Dan dalam hatinya, ia mulai melatih diri mencintai sesuatu tanpa takut kehilangannya, karena hanya cinta yang bebas yang mampu menuntun hati menuju kebijaksanaan. Pagi itu, Halil berkata sambil tersenyum aneh, "Hari ini kau akan menipu seseorang, tapi jangan berdusta." Abu Nawas mengernyit. Bagaimana mungkin menipu tanpa berbohong? Halil tak menjawab, hanya menyuruhnya pergi ke pasar dan membawa 1 jerigen air dari sumur. Di pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual minyak wangi mahal yang sombong, mengaku semua barangnya asli dari Yaman dan hanya untuk kaum elit. Ia menolak melayani siapapun yang tampak miskin. Halil berbisik, "Tukarlah air itu dengan setetes minyaknya. Tapi jangan memohon, jangan mengaku, dan jangan berdusta." Abu Nawas berjalan ke penjual itu dan berkata lantang, "Air ini hanya untuk orang penting. Kau pasti tak cukup mulia untuk menukarnya." Si pedagang merasa tertantang. "Apa maksudmu? Aku lebih mulia dari siapapun." Abu Nawas mengangguk santai. "Kalau kau yakin, tukar saja air ini dengan setetes minyakmu. Kau akan tahu keistimewaannya nanti." Karena harga dirinya, si pedagang pun setuju. Saat mereka pergi, Halil tertawa kecil. "Kau baru saja menipu kesombongan dengan kejujuran. Tanpa satupun dusta."
Abu Nawas mulai mengerti, kebohongan bukan hanya soal kata, tapi niat. Dan kadang, orang-orang bisa dijebak oleh bayangan mereka sendiri. Kadang yang paling mudah ditipu adalah orang yang paling ingin menang. Suatu pagi, Halil membalut mata Abu Nawas dengan kain hitam. "Hari ini kau akan belajar melihat tanpa melihat," katanya penuh teka-teki. Abu Nawas merasa gelisah. Bagaimana mungkin ia bisa belajar jika tidak bisa melihat? Tapi ia percaya pada gurunya dan mulai melangkah perlahan-lahan. Mereka berjalan melewati pasar yang ramai, suara dan aroma mengisi udara. Abu Nawas mendengar tawa anak-anak, suara pedagang, dan aroma rempah yang menusuk hidung. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan. Ia meraba daun, merasakan tekstur kasar dan halus, dan mencoba mengingatnya. Tiba-tiba, ia merasakan tangan seorang wanita yang gemetar memegang tangannya. Wanita itu berbisik, "Terima kasih, kau telah mengingatkan aku bahwa bukan semua orang buta melihat dunia seperti aku." Abu Nawas tersentuh. Meski ia tidak melihat, ia bisa merasakan kehidupan di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Halil membuka kain penutup mata dan tersenyum. Kadang mata buta lebih tajam dari mata terbuka, karena melihat dengan hati membuatmu mengerti yang tersembunyi. Abu Nawas mengangguk pelan, menyadari bahwa pelajaran hari ini adalah tentang empati dan kepekaan yang tak tergantikan oleh penglihatan semata. Pada pagi yang sepi, Halil mengajak Abu Nawas duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. "Hari ini kau akan belajar bicara dengan sunyi," katanya misterius. Abu Nawas bingung, bagaimana bisa bicara jika tidak bersuara? Halil tersenyum, "Sunyi itu bahasa hati, kau harus mendengarkan dan menjawab tanpa suara." Mereka duduk berhadapan, memandang arus sungai yang deras dan gemericik air yang menenangkan. Abu Nawas mencoba menenangkan pikirannya, membiarkan semua suara dunia mereda di dalam dirinya. Perlahan, ia mulai merasakan getaran di hatinya, seolah sungai itu berbicara melalui alirannya. Halil berkata, "Sunyi mengajarkanmu sabar, mendengar tanpa menghakimi, dan menjawab dengan kebijaksanaan." Abu Nawas menutup matanya dan membayangkan semua persoalan yang pernah ia hadapi. Dalam hening itu, ia menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi dalam kegaduhan pikirannya. Ketika mereka bangkit, Abu Nawas merasa lebih ringan. Ia sadar bahwa bukan kata-kata yang selalu diperlukan untuk memahami dan diterima, tapi kesediaan mendengar dan memahami tanpa harus berbicara. "Sunyi adalah guru terbaik," gumamnya pelan. Suatu sore, Halil membawa Abu Nawas ke sebuah tumpukan kayu yang telah dibakar sebagian. "Hari ini kau akan berjalan di atas api," katanya sambil menyalakan api kecil yang berpendar merah. Abu Nawas terkesiap. "Apa ini ujian keberanian?" Halil tersenyum, "Bukan keberanian fisik yang kau uji, tapi keberanian jiwa." Jalan di atas api adalah metafora untuk menghadapi rasa takut dan penderitaan dalam hidup. Abu Nawas mengamati api yang berkilauan, merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah ragu, ia mulai berjalan di atas bara yang masih panas. Nyalanya membakar kaki, tapi ia berusaha tenang. Setiap langkah adalah perjuangan melawan ketakutan dan rasa sakit. Sesampainya di ujung, ia tersenyum lega, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Halil mengangguk puas, "Rasa sakit tak selalu untuk dihindari, kadang ia harus dirangkul agar kau bisa melangkah lebih jauh." Abu Nawas belajar bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk melangkah meski takut. Malam itu, Halil mengajak Abu Nawas ke sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi sebatang lilin. "Hari ini kau akan berbicara dengan bayanganmu sendiri," katanya. Abu Nawas memandang bayangannya yang menari-nari di dinding dan merasa bingung. "Apa maksudnya?" Halil menjelaskan, "Bayanganmu adalah bagian dari dirimu yang kau sembunyikan. Ketakutan, kegagalan, dan kelemahan. Kau harus menghadapi dan berdamai dengannya agar bisa menjadi utuh." Abu Nawas duduk tenang, menatap bayangan yang seolah hidup itu. Ia mulai berbicara pelan, mengakui kesalahan dan ketakutannya selama ini. Bayangan itu seperti merespons dengan gerakan halus. Abu Nawas merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. "Aku tak perlu menolak sisi gelapku," gumamnya. Halil tersenyum, "Ketika kau berdamai dengan bayanganmu,
cahaya dalam dirimu akan bersinar lebih terang. Abu Nawas menutup mata, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada pagi yang berkabut, Halil membawa Abu Nawas ke pasar yang ramai. "Hari ini kau akan belajar melihat di balik topeng," katanya. Abu Nawas mengamati para pedagang dan pembeli yang berlalu lalang, masing-masing memakai topeng kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Halil menantangnya, "Coba lihat siapa mereka sebenarnya, bukan yang mereka tunjukkan." Abu Nawas mulai memperhatikan gerak-gerik kecil, mata yang berkaca-kaca, tangan yang gemetar, atau senyum yang dipaksakan. Ia sadar banyak orang menyembunyikan luka dan rahasia di balik wajah mereka. Seorang wanita tua yang tampak marah ternyata sedang menangis diam-diam karena kehilangan anaknya. Seorang pemuda sombong ternyata menyembunyikan rasa takut akan kegagalan. Abu Nawas merasa iba sekaligus tercerahkan. Orang sering memakai topeng agar dunia tak melihat kelemahan mereka, pikirnya. Halil berkata, hanya yang mampu melihat di balik topeng yang bisa memahami dan membantu orang lain dengan hati. Abu Nawas mengangguk, sadar bahwa kebijaksanaan sejati adalah belajar membaca jiwa, bukan sekadar wajah. Pada suatu hari yang terik, Halil mengajak Abu Nawas ke gurun yang tandus. "Hari ini kau akan belajar membuat hujan," kata Halil sambil menunjuk langit yang cerah tanpa awan. Abu Nawas terkekeh, bagaimana mungkin hujan bisa dibuat jika tak ada awan? Halil tersenyum misterius, "Hujan di gurun bukan selalu tentang air yang turun dari langit, tapi tentang harapan yang kau buat tumbuh di tempat paling kering." Abu Nawas mengangguk, mulai memahami bahwa pelajaran ini bukan soal fisik, tapi mental dan spiritual. Mereka mengajak para pengembara dan petani setempat berkumpul, lalu Halil mulai bercerita tentang masa depan yang subur dan penuh keberkahan. Perlahan, semangat dan harapan tumbuh di hati mereka seperti hujan yang membasahi tanah kering. Abu Nawas menyadari bahwa hujan sejati adalah inspirasi dan keyakinan yang mampu mengubah keringnya kehidupan. Ketika mereka meninggalkan gurun, Halil berkata, "Hujan adalah karunia, tapi harapan adalah awan yang kita bentuk sendiri." Abu Nawas tersenyum, merasa pelajaran itu lebih berharga dari air yang paling murni sekalipun. Di pagi yang sepi, Halil membawa Abu Nawas ke puncak bukit yang tinggi dan berangin kencang. "Hari ini kau akan belajar menggenggam angin," katanya penuh teka-teki. Abu Nawas melihat ke udara yang berhembus deras, dan merasa mustahil untuk menangkap sesuatu yang tak berwujud. Halil tersenyum, "Angin seperti keinginan dan harapan. Kau tak bisa memegangnya secara fisik, tapi kau bisa merasakannya dan mengendalikannya." Abu Nawas menutup mata, merasakan hembusan angin yang dingin dan bebas. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan arah dan kekuatannya, belajar untuk tidak melawan, tapi mengalir bersamanya. Saat ia membuka mata, Halil berkata, "Menggenggam angin bukan soal memaksa, tapi menerima dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Hanya dengan cara itu kau bisa mengubahnya menjadi kekuatan." Abu Nawas menyadari, dalam hidup ini, ada hal-hal yang tak bisa dipaksa, tapi harus diikuti dan diolah dengan bijak. Malamnya, Abu Nawas menulis di pasir bukit itu, "Keinginan seperti angin, tak bisa ditangkap, tapi bisa dijadikan sayap." Ia merasa pelajaran kali ini mengajarinya tentang fleksibilitas dan kerendahan hati. Di pagi yang tenang, Halil membawa Abu Nawas kembali ke tempat pertama mereka bertemu, sebuah pohon tua di pinggir kota Baghdad. "Sekarang, kau sudah belajar banyak," kata Halil dengan senyum penuh arti. "Saatnya kau menjadi guru untuk dirimu sendiri." Abu Nawas duduk di bawah pohon itu, memandang langit luas yang membentang tanpa batas. Semua pelajaran tentang lapar yang menajamkan akal, diam yang berbicara, menipu tanpa dusta, berjalan di atas api, melihat di balik topeng, dan menggenggam angin berkumpul menjadi satu dalam hatinya. "Apa makna semua ini?" pikirnya. Halil mengulurkan tangan, maknanya sederhana, jadilah dirimu sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jangan takut kehilangan, jangan takut merasa sakit, jangan sembunyikan bayanganmu, dan jangan lupa untuk selalu mengalir bersama angin kehidupan. Abu Nawas mengangguk dalam-dalam, merasakan damai yang menyelimuti. Dengan langkah mantap, Abu Nawas bangkit. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi kini ia membawa kunci untuk membuka pintu kebijaksanaan, keberanian menjadi diri sendiri, utuh, jujur, dan bebas. Halil tersenyum,
menghilang perlahan di antara bayang-bayang pagi, meninggalkan guru muda itu siap menghadapi dunia. Oi, Tama.